Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi mengenai Konstitusi Indonesia. Namun, sebelum memasuki ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan kelompok saya. Di sini saya sendiri Nur Fadilah selaku moderator. Adapun rekan kelompok pada hari ini yaitu Alfia Maharani, Alia Latifah, Ana Mariana, Yulfiana Sari, Muhammad Afsal, dan Muhammad Yusran. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja materi pertama akan dipaparkan oleh Saudari Alfia Maharani. Dengan ini disilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pengertian konstitusi. Konstitusi menurut pendapat para ahli terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menurut Bolingbroke. Menurutnya, konstitusi adalah sekumpulan kaidah-kaidah hukum, institusi-institusi, dan kebiasaan-kebiasaan yang diambil dari asas penalaran tertentu serta berisikan sistem hukum atas dasar nama masyarakat itu sepakat atau setuju untuk diperintah. Yang kedua, menurut Miriam Budiarjo, menurutnya konstitusi adalah keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Dan yang terakhir, menurut Jimli Asidiki, menurutnya konstitusi yaitu hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi juga dapat berupa hukum dasar tertulis yang biasa disebut Undang-Undang Dasar, serta dapat pula tidak tertulis. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa konstitusi adalah kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Konstitusi sendiri terbagi atas 2, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis sendiri adalah konstitusi yang resmi dan tertuang secara khusus dalam dokumen formal sebuah negara, sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah semua jenis konstitusi yang ada dan berlaku namun tidak tertuang dalam dokumen formal. Itulah materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Alfia Maharani. Selanjutnya, materi yang akan dipaparkan oleh Saudari Alia Latifah. Dengan ini disilahkan. Konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis adalah peraturan yang sengaja dibuat oleh badan yang berwenang. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Adapun sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas. 2. Bersifat singkat dan mudah diterima masyarakat yang memuat aturan-aturan pokok. 3. Memuat norma, aturan, serta ketentuan yang dapat dilaksanakan. Yang keempat, sebagai alat kontrol terhadap hukum positif. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Yang pertama, amandemen pertama pada tahun 1999. Diterapkan pada 9 pasal, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Secara umum, fokus amandemen adalah untuk membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Salah satunya terkait pembatasan periode jabatan presiden. Selanjutnya, amandemen kedua tahun 2000. Meliputi 5 bab dan 25 pasal.
Amandemen kali ini dilakukan dengan menambahkan beberapa aturan, antara lain terkait wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas materi yang telah diberikan oleh Saudari Alia Latifah. Selanjutnya, kepada Saudari Ana Mariana disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan materi terkait amandemen ketiga dan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya yaitu amandemen ketiga. Amandemen ketiga dilaksanakan dalam sidang Majelis MPR pada tanggal 1-9 November 2001. Dalam amandemen ketiga ini ada beberapa pasal dan bab mengenai bentuk kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, keuangan negara, dan kekuasaan kehakiman. Yaitu terdapat 23 pasal yang tersusun dari 7 bab dalam perubahan amandemen ketiga ini. Selanjutnya, amandemen keempat dilaksanakan pada tanggal 1-11 Agustus 2022 pada sidang umum MPR 2002. Amandemen keempat meliputi 19 pasal yang terdiri dari 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Pada amandemen keempat ini difokuskan untuk menyempurnakan penyelesaian dalam perubahan-perubahan sebelumnya, termasuk penghapusan atau penambahan pasal atau bab. Itulah materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Ana Mariana. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Afsal. Dengan ini disilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Konstitusi tidak tertulis atau konvensi adalah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Sifat-sifat konvensi. Yang pertama, kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar. Yang ketiga, diterima oleh seluruh rakyat. Dan yang keempat, bersifat sebagai pelengkap. Baik, materi selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudara Muhammad Afsal. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Yusran. Dengan ini disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tujuan konstitusi memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Menjaga dan melindungi hak asasi manusia, memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudara Muhammad Yusran. Selanjutnya materi terakhir akan dipaparkan oleh Saudari Yulfiana Sari. Dengan ini disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terkait konstitusi di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa konstitusi adalah sekumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah suatu negara. Jadi, ternyata terdapat beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku mulai 8 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Kemudian konstitusi yang kedua adalah Undang-Undang Dasar RI atau Republik Indonesia Serikat yang berlaku mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Sementara
yang berlaku 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kemudian konstitusi yang keempat yaitu Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang berlaku mulai 5 Juli 1959 hingga saat ini. Ternyata ada beberapa contoh pelaksanaan konstitusi di Indonesia. Yang pertama adalah menaati peraturan rambu lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Yang kedua yaitu masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk menganut agama yang diyakininya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Adapun pelanggaran konstitusi di Indonesia, yang pertama adalah eksploitasi sumber daya alam di Indonesia yang dikuras habis oleh perusahaan asing bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Yang kedua adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar masih kurang begitu diperhatikan. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Yulviana Sari. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.